Majikan ajakin Emon main ke rumah temennya. Tapi di sana Emon gak mau anteng. Dia terus ngeliatin tulisan di dinding. Pas teman majikan ambil, ternyata ada uang emas di baliknya. Majikan suruh Emon cium bau emas dan cari lagi di sekitar rumah. Dan Emon mencium bau aneh dari boneka stroberi. Pas bonekanya dibuka, di dalamnya ada stroberi yang lebih kecil. Dan ternyata di dalam stroberi kecil ada stroberi yang lebih kecil lagi. Pas stroberi itu dibuka, ada emas di dalamnya dong. Suaminya langsung dimarahin karena diam-diam ngumpetin emas. Suaminya pun auto minta maaf. Tapi ternyata ada emas lagi di balik topinya. Pas pulang ke rumah, majikan kaget banget, rumahnya berantakan kayak kapal pecah. Ternyata tadi anak majikan dan Bontot main petak umpet. Sampai keluar semua isi boneka. Majikan marah sama Bontot dan anaknya. Lalu ubah tas dan bukunya jadi kecil. Meja belajarnya pun diubah jadi kecil. Gak cuman anaknya, Bontot pun dapat hukuman. Tempat mainnya diubah jadi kecil. Tempat tidurnya pun diubah juga. Waktunya bikin karya dari bulu kucing lagi. Pertama, ambil bulu kucing. Lalu dia nyam bulunya. Kira-kira bakal buat apa ya? Sambil nunggu jadi, para kucing dikasih makan dulu. Biar nurut pas diambil bulunya. Habis kumpulin bulu, lanjut bikin lagi. Jadi deh, topi buat majikan. Si Bontot pun iri, pengen dibuatin topi juga. Majikan beliin ranjang tidur baru buat Oreo. Tapi kekecilan bingit. Apa majikan lupa kalau badan Oreo endut? Oreo nyoba tiduran di ranjang tapi cuma muat kepalanya doang. Kali ini nyoba sebadan badannya, tapi malah mau patah keranjangnya. Oreo jadi galau, lalu dia malah tiduran di ranjang babynya majikan. Oreo pun dibangunin dan diomelin deh, karena ngerontokin bulu di kasur baby. Udah nggak usah sedih, udah dibeliin ranjang baru yang mirip kayak punya baby tuh, kata majikan. Oreo langsung cobain ranjang barunya, lembut dan nyaman bingit, sampai Oreo ketiduran. Terinspirasi dari sebuah video, majikan mau isengin Bontot. Majikan gambar aneka jenis ikan dan kecebong, lalu ditaruh di mangkok isi air. Bontot yang udah ngiler, nggak sabar buat cobain. Karena kasihan, akhirnya majikan kasih makanan beneran. Si Bontot lahap banget, kayak belum makan seminggu. Setelah makan, majikan ajak para kucing main lompat-lompatan favorit mereka. Kakak-kakaknya udah dapet sandal baru, tapi si Bontot belum. Jadinya sedih, galau, ngambek total. Pemiliknya mikir keras, terus kepikiran ide nyeleneh. Gimana kalau bikin sandal dari rambut si Bontot? Dikumpulinlah rambut dikit-dikit. Tapi hasilnya, waduh, sandalnya jelek banget. Si Bontot makin galau. Akhirnya pemiliknya nekat ambil rambut si Slamet biar sandal si Bontot jadi kece. Si Slamet marah dong, sakit katanya. Tapi bener aja, berkat rambut Slamet, sandal si Bontot langsung jadi wow, keren maksimal. Majikan ajakin Emon main ke rumah temennya. Temennya langsung pamerin hasil lukisan Mei kucingnya. Terus temennya bilang si Emon pasti nggak bisa ngelukis. Habis itu dia dorong Emon. Majikan pun bikin pewarna dan nyuruh Emon coba melukis. Majikan taruh pewarna itu di atas papan lukis, lalu dilapisin plastik dan di atasnya dikasih makanan kucing supaya Emon jilatin makanan itu. Inilah hasil lukisan jilatan Emon. Hasilnya jadi abstrak. Dan di sebelahnya hasil lukisan Mei. Menurut kamu, itu beneran Mei yang lukis atau pemiliknya? Perempuan ini gemes banget sama kucingnya. Tiap hari kucingnya diuyel-uyel, kadang juga digaplok. Kucingnya jadi sebal. Biar gak ngambek lagi, kucingnya dikasih makan. Tapi perempuan ini gak berhenti usil. Abis dikasih makan dijailin lagi. Pas perempuan ini ngajak baikan, akhirnya ditolak. Majikan mau tes seberapa pintar para kucing ini. Ditaruhlah makanan di atas meja kaca. Kakak pertama aman, langsung paham caranya. Kakak kedua, awalnya dia bingung gimana cara makannya, tapi akhirnya paham juga. Sekarang giliran Bontot, dia tampak kebingungan cara makannya. Malah dijilatin dari bawah. Akhirnya majikan paksa Bontot belajar, karena Bontot gak terlalu pintar. Majikan bawa Emon ke pesta kucing. Ada banyak kucing yang datang. Emon pasti seneng deh punya teman baru. Tapi pas majikan tinggal ke kamar mandi, loh kok Emon ada di pojokan gak main sama kucing lain? Wajah Emon terlihat sedih. Majikan pun cek CCTV. Ternyata tadi Emon didorong dan ditendang. Pas majikan samperin, ternyata mereka lagi ngomongin Emon. Katanya Emon jorok dan gak manis kayak kucing lainnya.
Dengar itu, majikan langsung marah sama mereka. Tapi bukannya minta maaf, mereka malah bilang omongan mereka bener. Emon pun makin sedih dengernya. Pas sampai rumah, Emon langsung murung. Jangan sedih Emon, kamu adalah kucing terbaik di dunia. Teman-teman like dan komen buat semangatin Emon ya. Papa beliin sayap kupu-kupu buat adek dan Koko. Sayap itu bisa bergerak layaknya kupu-kupu sungguhan. Dan pas dipakai di tempat gelap, cahaya sayap kupu-kupu itu berkilau indah. Tapi pas adek dan Koko lihat si bocil dan kucingnya nggak punya sayap, mereka merasa kasihan. Jadi mereka kasih deh sayapnya buat si bocil dan kucingnya. Karena udah berbuat baik, besoknya papa beliin lagi sayap buat adek dan Koko. Jadi mereka berempat punya sayap masing-masing yang berkilau indah. Si adek jatuh dari sepeda, sampai rumah dia langsung tutupin mukanya biar nggak dilihat Koko. Koko lihat ada luka di tangan adek. Dia langsung minta papa buat obatin tangan adek. Setelah itu dia suruh papa pakein antiseptik. Walaupun udah diobatin, Koko masih khawatir sama adek. Malam hari pas adek lagi tidur, dia cek lukanya. Dan ternyata udah sembuh dong. Koko pun langsung lega. Si Oreo tidur pules banget sampai ngorok. Majikan iseng ngagetin Oreo. Oreo langsung bangun dan masang muka sinis. Bukannya bangun, habis itu Oreo pindah bobo di samping adek. Tapi giliran majikan tes pakai bunyi makanan, langsung gercep dateng. Oreo pun makan sampai kenyang. Tapi habis itu, pas majikan cek ke kamar dia tidur lagi dong. Duh Oreo, gimana mau kurus kalau kerjanya makan dan tidur terus? Si bontot dikasih makan malah diberantakin. Katanya bosen, minta menu baru. Dia bangunin majikan minta beliin makanan lain. Tapi majikan ngantuk berat. Jadinya si bontot ngereok deh. Gigit-gigitin rumah kardusnya sampai rusak. Dia juga jatuhin vas. Karena berisik majikan kebangun dan kasih bontot makanan baru, si bontot suka sama makanannya. Dia pun makan dengan lahap dan anteng. Begitu majikan masuk rumah, langsung kaget. Lah, ini pesta apaan? Suaminya santai jawab, ini pesta perpisahan Pepeo dan si kembar Echa dan Eci. Si suami malah kena jewer. Gak ada perpisahan, Pepeo dan si kembar tetap di sini. Karena habis dimarahin, si suami mau bujuk para kucing pakai ikan. Ikan itu bahkan dimasukin ke kamar mandi. Anak majikan lihat para kucing pada mau mandi, tapi pada takut gara-gara ada ikan itu. Akhirnya majikan kasih wadah minum aja. Tapi bontot usul, kasih pakai selang panjang aja biar gampang. Pas dicoba malah kebanyakan air sampai rumah jadi banjir. Dan sekarang majikan punya ide baru. Gimana kalau ini dijadiin pesta perpisahan suaminya aja? Cici lagi makan enak. Ternyata cuma mimpi. Cici pun dibangunin sama majikan dan dipilihin baju yang bagus. Wow. Gak lupa dipakein aksesoris kalung mutiara dan jepitan rambut yang serasi. Udah rapih gini, kira-kira mau diajak kemana ya? Ternyata diajakin ke mall guys. Setelah mainan, Cici diajak pilih menu makanan baru. Majikan ajakin Cici cobain makanan kucing yang terlihat mewah ini. Ternyata terbuat dari ikan salmon. Wah, kelihatan fancy ya makanannya. Cici suka banget. Jadi majikan beli lagi deh sebox buat Cici dan Koko di rumah. Walaupun gak diajak jalan-jalan, tapi karena dibawain makanan enak, Koko pun ikut seneng. Mereka pun makan dengan lahap. Dari masih di kandungan sampai sudah lahir, dari masih bayi sampai bisa berjalan, Oreo selalu ada di samping adek. Pas dengar suara bayi nangis, Oreo lah yang pertama kali lari menghampiri. Oreo selalu ada bersama adek di setiap situasi, selalu menemani dan menjaganya. Saat adek sudah lebih besar, adek gantian menjaga Oreo, mandiin, sisirin, kasih makan, dan memastikan Oreo nggak kedinginan. Di saat adek kesusahan ambil barang yang tinggi, Oreo langsung bantuin. Di saat adek lagi sakit, Oreo menemani sambil cemas. Mereka berdua saling menjaga dan menyayangi. Komen ya, doain mereka selalu bersama. Si bontot lagi dielus-elus sama majikannya. Tapi ternyata di belakangnya majikan dim-dim kasih makan kakak-kakaknya. Bontot sedih gak dikasih. Bontot pun ngambat, ugah deket-deket sama kakak-kakaknya. Akhirnya majikan setelin lagu favorit bontot biar joget bareng kakak-kakaknya. Biar gak ngambek lagi. Majikan beliin Oreo kasur baru, tapi kasurnya kecil bingit. Badan Oreo yang endut jelas gak muat. Oreo pun jadi bete. Tenang aja Oreo, majikan udah beliin kasur baru buat kamu. Kasurnya gede banget, kamu bisa guling-guling di situ. Tapi tiba-tiba majikan bawa bantal dan boneka dan malah tidur di situ dong. Oreo pun jadi kesel dan ngambek. Si majikan pengen foto bontot dan kakak-kakaknya pakai daun kayak gini. What? Pertama kumpulin dulu daunnya. Bikin boneka kucing dari daun dulu deh. Buat mainan si bontot, pertama kardusnya dibolongin, terus ditempelin daunnya. Jadi deh, bontot dipancing pakai makanan. Akhirnya
mau nongol di lobang. Gogon dan kakak-kakaknya juga difoto. Wow, bagus banget ya. Si Bontot lagi santuy di kamar majikan. Tiba-tiba lampu dimatiin. Bontot langsung ngacir deh karena dia takut gelap. Jadinya majikan pasangin lampu di tempat tidur Bontot. Bontot pun nggak takut lagi. Udah siap-siap mau tidur, tahu-tahu majikan kentut. Ditambah ngorok kenceng sekencang sound horeg. Bontot jadi mata panda deh karena nggak bisa tidur. Besoknya Bontot pindah ke rumah pohon biar nggak keganggu suara ngorok majikan. Tapi kali ini malah kakak-kakaknya Bontot yang ngorok. Waktunya mandi. Tapi si Bontot ogah mandi. Dia nggak suka mandi dan malah kabur. Si Bontot sukanya mainan air. Kecipak-kecipuk bikin becek di mana-mana. Kalau ada yang kepleset gimana coba, Tot Bontot? Pas Bontot mau minum, dia malah keguyur air keran. Alhamdulillah, akhirnya Bontot mandi juga. Sekarang waktunya para kucing tidur. Si Putih udah ngantuk banget tuh. Tapi si Bobon sama Cila nggak mau diem dong, goyang-goyang terus. Untung si Bontot sebelumnya udah pindah ke sofa. Pas si Putih nyoba tidur lagi, mereka goyang-goyang lagi. Jadinya Putih nggak bisa tidur. Terus Putih pindah ke kamar majikan biar tentram tidurnya. Si Bontot malah ikut pindah. Biar Bontot dan Putih nggak berantem, majikan tidur di tengah. Tapi baru aja mulai tidur, kali ini majikan yang ngorok. Duh, apes banget deh si Putih.